untuk kehadirannya untuk sore hari ini. Kalau kemarin kan kita sudah podcast single yang pertama nih. Nah sekarang Official Healing ini akan mengeluarkan single yang kedua. Tapi sebelumnya perkenalkan dulu dong siapa-siapa aja nih yang ada di sini. Mulai dari Bapak yang baju hijau deh, silakan perkenalkan diri dulu. Oke, perkenalan ya. Saya Lewi Satria, saya man behind the scene lah gitu ya. Terus saya bersama dengan teman-teman di sini ada Ses Wilma, halo, penyanyi, dan Hai. Bung Jimmy. Dia adalah komposer dan pemusik. Itu ya. Halo semuanya. Ini kayaknya 3 orang ini orang-orang penting nih ya. Dan kita pengen tahu nih ya teman-teman yang nonton atau yang menantikan single yang kedua ini, sebagai produser dan Lewi tadi di sini penulis lagu gitu ya. Apa sih yang menjadi inspirasi atau latar belakang penulisan lagu Hear Me ini, dan bagaimana behind the scene-nya nih secara sebagai produser? Oke, latar belakangnya kan kita sudah bikin channel namanya Official Healing ya. Nanti teman-teman bisa join di YouTube di Official Healing. Di situ kita membantu mereka, teman-teman yang mengalami kepahitan, kekhawatiran, kecemasan dan segala sesuatu gitu ya, sakit hati, bisa join di situ. Kita akan refresh bareng-bareng gitu ya. Dan mereka yang terluka bisa menikmati channel kita. Sekaligus di situ kita akan berikan ya musik yang enak supaya ketika refresh teman-teman bisa healing dengan musik itu. Nah, kita udah masuk ke single kedua dengan judul Hear Me itu ya. Udah dengar belum yang Engkaulah Perlindunganku? Nah, Kalau saya sih sudah dengar, mungkin jangan teman-teman yang lupa. lain juga pasti sudah Wis, dengar. mantap. Jangan lupa di-subscribe ya yang belum ya. Wajib tuh ya. Iya, wajib. Terus Hear Me ini dalam bahasa Inggris kita mencoba reach juga untuk teman-teman yang ada di selain di Indonesia gitu ya, yang ada di luar dengan bahasa Inggris. Nah, latar belakangnya adalah ya kita mencoba untuk melihat ya, untuk memulihkan teman-teman yang di luar sana, terutama yang mengalami masalah divorce gitu ya. Jadi kita mendapatkan data dari satu badan internasional gitu. Sejak COVID, jadi 5 tahun yang lalu, ada tingkat divorce itu ternyata sudah mencapai 12 juta ya, gitu di seluruh dunia. Jadi itu berarti ada sekitar 12 sampai 20 juta anak yang mengalami depresi, mengalami luka gitu ya karena perpisahan orang tua mereka. Dan ini jumlah yang sangat besar, kita sangat concern. Ya, mereka yang ada di luar sana kita mau berusaha untuk reach mereka supaya mereka bisa disembuhkan dengan lagu ini, dan supaya apa yang mereka rasakan, kesakitan, kepahitan, yang luka itu, dengan lagu ini kita bisa menjaga mereka sadar bahwa kalau mereka berteriak sepertinya gelap nih situasinya, tapi ada pribadi di luar sana yang masih mendengarkan mereka itu ya. Jadi ada cahaya di balik ujung kegelapan itu. Itu jadi latar belakangnya itu. Jadi teman-teman nanti nonton video klipnya jangan lupa untuk nonton full ya, bukan hanya lagunya tapi sampai di story behind the songnya. Nanti teman-teman bisa lihat di situ behind the scene seperti apa. Keren banget sih ya pasti. Nah selanjutnya saya pengen dengar nih, kenapa sih memilih lagu ini dan mau menyanyikan lagu ini dari penyanyi sendiri untuk dari Wilma, di mana sih gitu? Kenapa sih mau menerima? Saya menerima karena lagu ini sungguh luar biasa, benar-benar memulihkan. Dan saya bersyukur sekali berada di Official Healing ini, bekerja sama-sama teman-teman yang terlibat di Official Healing, dan saya bersyukur dan juga kata-katanya itu sungguh memberkati, dan saya yakin kita semua pasti Tuhan akan pulihkan. Jadi tadi pesan dari Kak Lewi, harus nontonnya tuh jangan setengah-setengah, harus sampai habis ya Kak Lewi ya, karena
dimanapun kita berada, kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Kita percaya pemulihan itu dari Tuhan pasti ada, dan tetap teguh berpegang kepada Tuhan. Itu saja. Pada saat membawakan lagu itu serasa ikut merasakan gitu ya bagaimana? Iya, waduh banget, Gitu ya. banget gimana ya. Awal-awalnya sih, aduh, biasa namanya juga ya lagu ciptaan Kalewi ini nih benar-benar kata-katanya tuh deep banget ya. Jadi saking deepnya itu kalau nyanyinya kalau diayatin tuh jadi rasanya mengalir banget, dan juga terasa maksudnya atmosfer surgawi. Itu aja. Oke, sip, keren. Nah, selain itu kita mau tahu nih, mau dengar dari pemusiknya sendiri nih. Apa sih tantangannya membawakan lagu ini? Susah nggak sih atau gampang nggak sih? Saya pengen dengar dong dari Jimmy sang musisi. Oke, Hear Me sebenarnya ini lagu yang kalau kita telusuri ke dalam, ini ada kisah di balik lagu tersebut. Yang sebenarnya kisah ini adalah hal-hal yang terjadi di sekitar kita, bahkan mungkin sedang terjadi saat ini. Di mana kita mungkin berpikir tidak ada yang mendengar keluhan kita, tidak ada yang memperhatikan kita. Tapi ternyata ada satu pribadi yang memang ada di balik semua peristiwa ini, yang selalu mendengar kita. Maka lagu ini, saya memperhatikan lagu ini, sebenarnya kalau saya perhatikan dari liriknya juga memang tidak terlalu begitu sulit kalau kita mau cermati, kita mau lihat. Ini hal yang sederhana, dan saya juga maunya musiknya juga sederhana, simpel saja, supaya juga mengena dengan dari tema dari lagu ini sendiri. Artinya Hear Me, artinya kita nih sebenarnya ada loh yang mendengar kita tuh ada. Nah, program ini bagus sekali karena Official Healing ini adalah sesuatu di mana sejenaklah kita berhenti, kita kembali dipulihkan dari awal. Kita memulai segala sesuatu di tengah-tengah kesibukan kita menarik diri untuk kembali kita merenungkan bagaimana penyertaan Tuhan yang luar biasa. Bagaimana di tengah-tengah kondisi yang mungkin kita bilang, siapa yang dengar saya? Ternyata ada yang mendengar. Hear Me adalah sesuatu yang luar biasa, dan percaya, Hear Me itu dijawab oleh Tuhan bahwa Dia mendengar kita. Oke, good banget ya. Ini dari musisi, dari pencipta lagu, dan dari penyanyi emang klop banget. Nah, sekarang saya mau tanya nih, untuk sebagai produser dan penulis lagunya, ini didistribusikan di mana dan di mana aja nih orang bisa mendengar lagunya? Oke, ini didistribusikan untuk platform digital audionya ya. Ada Joox, ada iTunes, ada Langit Musik, dan juga ada Spotify. Sementara untuk yang digital medianya, itu teman-teman bisa di YouTube, di Official Healing ya. Jangan lupa untuk subscribe, dan juga di TikTok gitu. Jadi semua platform kita ada. Banyak ya? Banyak ya. Wah. Supaya bisa teman-teman bisa punya pilihan banyak, dan ya yang nggak punya platform ini bisa pilih yang lain gitu ya. Betul, Ya sebenarnya sih ini ya, kalau zaman sekarang kan udah gampang ya kita untuk mencari musik itu di mana saja. Nah, siap. kalau harapan dari teman-teman untuk orang-orang di luar sana dengan adanya lagu ini apa sih? Oke, kalau dari saya, musik itu adalah bahasa yang umum, semua orang pasti bisa, pasti mengerti. Dengan kita mendengar sesuatu itu, kita pun bisa dipulihkan dari musik itu sendiri. Amin. Yang perlu kita perhatikan adalah lirik-lirik atau tema-tema yang ada dari setiap musik yang ada, bahkan dari lagu-lagu, lirik-lirik yang dibuat. Di situ ada maksud-maksud di mana memulihkan kita, di mana maksud-maksud itu bisa memperlihatkan bagaimana Tuhan tetap ada di tengah-tengah situasi seperti apapun, bahwa Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Nah, kami berharap dengan adanya program ini, lagu-lagu seperti ini, maka setidak-tidaknya kita pun mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Oke, jadi semoga kedepannya karyanya tuh kita nantikan ya, teman-teman. Dan terima kasih ya untuk waktunya, bahwa saat ini kita sudah mendengarkan behind the scene-nya daripada Hear Me ini. Dan saya percaya sih untuk kedepannya akan ada
lagu-lagu baru yang bisa memulihkan Amin, orang amin. banyak di luar sana. Semangat terus ya buat Semangat. Official Tonton, Healing jangan dan lupa. tetap memberikan karya-karya yang baru lagi. Amin. Sampai Amin. ketemu semuanya. God bless.